Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam min rabbir rahmanir rahim. Salam bagi seluruh alam. Salam kepada Allah. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita telah berjumpa kembali, yaitu di dalam rangka belajar mengenal jati diri, ya. Kita belajar mengenal sejatinya diri, ya. Sebenarnya apa yang terkandung dan apa yang ada di dalam diri kita ini ternyata banyak sekali, ya, yang ada di dalam diri kita ini. Itu yang kita harus mempelajari. Akan tetapi semua itu adalah tanpa kecuali semua adalah miliknya Allah, ya. Tidak ada milik kita. Tidak ada kepunyaan kita. Tapi kita yang selalu merasa kita yang memiliki. Kita yang punya semua. Apa yang ada pada diri kita dan apa yang ada pada luar diri kita. Termasuk harta benda, apapun yang mau disebutkan, hak milik kita. Nah, di sini yang merupakan kekeliruan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan dihitung sebagai orang-orang yang kufur atas nikmat pemberian Allah. Arti kufur itu tidak mau mengakui semua itu adalah hak milik kepunyaan Allah, ya. Coba kalau kita perhatikan, ya, bacaan di dalam talqin. Muhammad itu hak, Allah itu hak, ya. Kitab itu hak, Al-Quran itu hak. Semua itu hak Allah. Semua milik Allah. Coba perhatikan, ya, bacaan di dalam talqin, ya. Semua hak, semua hak. Maka syahadat barzah atau syahadat pertemuan kita dengan Allah bunyinya hak, hak, hak. Itu. Maka semua itu adalah merupakan hak milik kepunyaan Allah. Maksudnya apa yang ada pada diri kita dan apa yang ada pada luar diri kita, apa yang ada pada alam semesta ini, semua itu adalah hak milik kepunyaan Allah. Maka hak, hak, hak. Itu bunyinya. Itu namanya syahadat pertemuan, ya. Syahadat pertemuan kepada Allah. Nah, itu. Semata-mata sindiran di sini, ya. Semata-mata sindiran. Yaitu 3 ikan berkepala 1. Semata-mata adalah sindiran. Ya, sindiran. Yang disindir ini adalah Allah, Muhammad, Adam. Zat, sifat, asma, af'al. Atau zat, sifat, dan af'al, ya. Kenapa dikatakan di sini 3 ikan berkepala 1, ya? Dalam artinya wadahnya yang banyak, tempatnya yang banyak, yaitu kepada seluruh alam, kepada seluruh manusia yang ada. Itu merupakan wadah, itu merupakan tempat, ya. Disitulah tempatnya. Hak kepunyaan Allah semua. Nah, itu. Tetapi kita mau menghidupkan atau tidak? Paham ilmu atau tidak? Kalau kita tidak paham ilmu, nah, maka disinilah merupakan kekeliruan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu beranggapan bahwa semua itu adalah
milik kita. Barang siapa yang tidak mau mengakui semua itu adalah milik Allah, nah disinilah tidak diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita lakukan. Maka jangan lupa, jangan sampai kita terhitung sebagai orang-orang yang kufur atas nikmat pemberian Allah. Jangan sampai kita terhitung orang-orang yang tidak mau mengakui semua itu adalah hak milik kepunyaan Allah, maksudnya ya. Maka di sini kita disindir 3 ikan berkepala 1 ya. Kepalanya 1. Kenapa kepalanya 1? Tetap tunggal, tetap 1, tetap kembali kepada Esa, tetap kembali kepada kuasa, atau tetap kembali kepada hayat, kepada hidup. Maka hidup dan rasa, hidupnya siapa dan rasanya siapa? Hidupnya Allah dan rasanya Allah ya. Allah yang merasakan, begitu saja secara jelasnya ya, secara langsungnya begitu. Hidupnya Allah, bukan hidup kita ya, bukan kita yang hidup sebenarnya, tapi kita selalu merasa diri yang hidup. Maka tidak terpisah, tapi harus dapat dibedakan. Kita harus mampu dan bisa membedakan mana yang kita, mana yang Allah. Kalau ini tidak mampu kita membedakan antara luar dan dalam, zahir dan batin, maka ini yang merupakan kekeliruan kita di dalam makrifat kepada Allah, di dalam merapat kepada Allah atau mendekat kepada Allah. Nah itu. Maka kita belajar mengenal sejatinya diri ya. Kita harus paham diri, kita harus tahu diri. Kalau kita tidak tahu diri, bagaimana jadinya kita? Nah itu. Makanya kalau kita dibilang sama orang saja tidak tahu diri, marah kita, emosi kita kalau kita tidak tahu diri. Maka kita harus baca diri. Jangan kita membaca orang lain. Kita harus paham diri. Begitu saja intinya ya. Maka dikatakan 3 ikan berkepala 1 ini semata-mata sindiran. Siapa yang disindir? Diri kita. Ya, diri kita. Kita itu siapa? Kita itu kitab sebenarnya. Kitab yang berkalam dan kitab yang berjalan. Itu. Allah, Muhammad, Adam ya. Allah, Muhammad, Adam. Yang mana yang Allah ya? Hidup ini. Atau yang tidak terlihat itu, yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata ya. Tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita. Seperti pendengar, melihat, hidup, rasa, tidak bisa kita lihat. Nah, apapun yang tidak bisa kita lihat, ya, peraba, penggerak, nah itu tidak bisa kita lihat. Semua itu ada di dalam diri kita, ada pada diri kita. Itu yang secara mutlak, secara langsung dari Allah, ya, yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Nah itu. Maka mana yang tidak bisa terlihat dengan mata kepala ini, itulah yang mutlak secara langsung datang dari Allah. Mana yang bisa kita lihat dengan mata kepala, seperti mata, telinga, mulut, hidung, tangan, badan, kaki, dan lain sebagainya. Bahkan apa yang terlihat di alam ini, itu adalah yang disebut kenyataan yang ada, atau Muhammad, atau Adam. Itu yang disebut dengan Muhammad. Muhammad Rasulullah, Muhammad rahasia Allah, sirullah, ya. Muhammad rahasianya Allah itu sebenarnya. Tapi Muhammad yang mana yang dimaksudkan? Itu pada awal dasarnya adalah Muhammad yang Rasul kita. Tapi yang dimaksudkan itu kan sindiran. Yang dimaksudkan adalah Muhammad rahmatan lil alamin. Aduh. Seluruh alam ini maksudnya.
rahmat pemberian yang ada pada seluruh alam ini. Rahmatan lil alamin. Nah, itu. Kalau ingat rahmatan ya, ingat nama saya jadinya. Nama saya Rahmat jadinya. Nah, itu. Muhammad habal roh ya. Muhammad yang menjadi rohnya alam ini. Mana yang disebut dengan Muhammad yang menjadi rohnya alam ini? Nurnya yang dimaksudkan. Maka Allah mengakui, aku nur, kata Allah. Nah, itu. Aku zat, kata Allah. Nah, aku zat, kata Allah. Aku Muhammad, kata Allah. Tapi yang dimaksud aku Muhammad ini bukan Muhammad yang nyata ini yang dia maksudkan ya. Yang dimaksudkan nurnya. Maka pada hakikatnya Nur Muhammad itu adalah Allah sebenarnya. Itu cahaya itu. Cahaya pandanganmu atau cahaya pandangan kita, cahaya pendengaran kita dan cahaya kalam kita, cahaya gerak kita dan cahaya dalam segala macam yang menghidupi pada diri ini, termasuk pada alam ini. Nah, itu. Maka yang menjadi rohnya alam ini adalah Nur Muhammad, adalah cahaya Muhammad. Maka Allah mengatakan, Allah mengakui bahwa aku zat. Itu. Aku zat, kata Allah. Aku Muhammad, kata Allah ya. Itu. Ini Allah yang mengakui dirinya sendiri ya. Aku Allah, kata Allah. Aku zat, kata Allah. Aku nur, kata Allah. Allah mengakui dirinya sendiri. Bukan kita yang bisa mengakui ya. La haula wala yang ada pada badan kita ini. Berarti badan ini tidak bisa mengakui diri. Tidak bisa paham diri. Tidak bisa mengetahui diri. Itu tidak bisa. Segala macam pun tidak bisa badan ini. Maka disebut la haula wala. Tidak ada daya dan upaya. Quwata illah. Kecuali atas kehendak Allah. Semua itu adalah atas kehendak Allah. Sehingga kita bisa berkalam, bisa bersuara, bisa berbicara dan bisa mendengar, melihat, bisa bergerak dan lain sebagainya. Tidak lain, semua itu adalah atas kehendak Allah. Nah, itu. Adam. Allah, Muhammad, Adam ya. Adam adalah kenyataan yang ada pada dirimu. Nyata ya. Allah nyata, Allah serta. Allah merta di dalam diri. Allah nyata, Allah serta, Allah merta. Allah yang membarengi pada diri, begitu saja. Maka kita ini disertai Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di dalam diri kamu juga aku, kata Allah. Atau di mana kamu berada, di situ aku menyertaimu. Kita ini selalu dibarengi Allah sebenarnya. Tapi kita tidak pernah merasa dibarengi Allah. Tidak pernah merasa didekati oleh Allah, ya, oleh Tuhan, ya. Padahal Allah selalu membarengi kita, tapi kita tidak pernah merasa dibarengi atau didekati oleh Allah. Nah, itu. Pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya, urat nadimu dikatakan dekat, sesungguhnya Allah lebih dekat daripada urat nadimu. Urat leher kita ini dikatakan satu ya. Sesungguhnya Allah itu lebih satu daripada, lebih dekat daripada urat leher kita. Nah itu, maka ini kita harus pahami ya. Nah itu, maka Allah, Muhammad, Adam. Itulah zat, sifat, dan af'al ya. Alif itu zat. Lam pertama adalah sifat. Lam kedua adalah asma. Lam ketiga ha adalah af'al. Af'al itu ya, badan ini yang dimaksud dengan af'al. Termasuk alam ini, seisi alam ini, kita ini adalah isi alam. Itu yang dimaksud af'al, itu yang dimaksud banyak. Ciptaannya yang banyak ya.
ciptaannya itu yang banyak. Itu. Maka kita agungkan kebesaran Allah. Allah Maha Besar. Allah Maha Kuasa. Di mana kita bisa melihat kekuasaan Allah? Allah bisa menghidupi segala manusia, semua manusia, segala macam bentuk. Allah punya hidup, maksudnya. Allah menyertainya. Apapun yang ada pada alam semesta ini. Disertai Allah. Ya. Disertai Allah semua. Semua manusia tanpa kecuali disertai Allah. Dibaringi Allah. Dibaringi dengan hidup. Dibaringi dengan pelihat. Dibarengi dengan pendengar, dibarengi dengan gerak, dibarengi dengan segala macam apapun yang mau disebutkan. Itu termasuk seisi alam ini dibarengi gitu. Maka jangan pernah kita merasa jauh dengan Allah, atau jangan pernah kita merasa jauh dengan Tuhan. Nah itu. Sabdo Pandito Ratu ya. Sabdo Pandito Ratu ini adalah sabdo itu adalah ucapan ya. Ucapan. Pandito itu bahasa zaman terdahulu ya. Itu yang disebut pandito itu adalah wali-walinya Allah atau wakil-wakilnya Allah. Ya. Mana yang merupakan wakilnya Allah? Ya, setahu kita ya 9 wali itu setahu kita yang merupakan wakilnya Allah. Apa bedanya mereka dengan kita? Kita ini juga manusia, mereka juga manusia, ya. Apakah kita ini tidak bisa mewakili dari Allah? Ya, apakah kita ini tidak bisa kira-kira untuk mewakili dari Allah? Mana yang dimaksud dengan sabdo, ucapan, ya? Ucapan ini ucapannya Allah, kalam ini kalamnya Allah, kalam Allah. Itu. Pandito itu adalah wali yang mewakili dari Allah. Mana yang mewakili dari Allah? Badan ini, sifat ini yang mewakili dari Allah. Ratu alam sejagat, ya. Ratu itu jelas-jelas perempuan yang menguasai alam jagat ini, perempuan, ya. Maka jangan kita hina-hina perempuan. Jangan kita benci-benci perempuan, ya. Kita membutuhkan mereka. Nah, itu. Mana yang disebut perempuan? Nyawa kita yang perempuan. Adam itu yang laki-laki. Maka Adam itu adalah bapak segala macam batang tubuh. Tubuhnya siapapun yang menjadi bapaknya adalah Adam. Itu. Yang menjadi ibunya adalah nyawa. Maka ada Hawa. Adam dan Hawa. Badan beserta nyawa sebenarnya. Itu. Maka di dalam kitab lain ya. Kitab Injil termasuk Taurat juga. Zabur juga ya. Sehingga diperbapak dan diperibu. Nah itu. Sebenarnya bagi kita ya. Khususnya di dalam Islam. Jangan kita perbapak. Dan jangan kita peribu. Tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan. Nah itu, maka kita di dalam Islam telah aku sempurnakan agamamu, yaitu Islam. Nah itu, yaitu Al-Quran. Nah itu. Makanya jangan kita memperibu dan memperbapak. Jangan juga kita tidak percaya, jangan juga kita tidak meyakini kitab Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Bahkan 100 suhuf yang pernah diturunkan kepada Nabi Adam, Sis, dan Ibrahim. Itu. Jangan kita tidak percaya. Kitab itu semua diturunkan oleh Allah, oleh Tuhan. Tuhan itu satu. Untuk kita semua. Bukan Injil Tuhannya sendiri yang turunkan. Zabur Tuhannya sendiri yang turunkan. Al-Quran Tuhannya sendiri yang turunkan. Taurat Tuhannya sendiri yang turunkan. Bukan seperti itu ya. Termasuk 100 suhuf yang diturunkan kepada Adam, Ibrahim, Sis. Bukan sendiri-sendiri. Tuhan itu adalah satu. Allah itu satu. Ya. Untuk kita semua dibagi-bagikan hidup. Maka hidup itu hidupnya Allah. Ini yang perlu kita pertanggungjawabkan. Maka kita ini adalah
ngutang kepada Allah, yaitu ngutang sifat, ngutang hidup, ngutang segala-galanya kepada Allah. Harus kita kembalikan kepada Allah. Maka datangnya dari Allah, semua itu kembali kepada Allah, dan semua itu disertai Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pandai-pandailah kita mengembalikan kepada Allah, supaya kita tidak mengutang sifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kalau kita sudah tidak mengutang sifat dan kita sudah pandai mengembalikan kepada Allah, berarti kita ini tidak ada yang akan dipertanyakan, tidak ada yang akan diadili, tidak ada yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah bisa mengembalikan apa yang ada pada diri kita, yang ada pada luar diri kita, sudah mampu dan bisa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.